الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat di Masjid Sulaiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat, salah satu kewajiban kita di hari yang sangat mulia ini. Salawat dan salam marilah selalu kita perbanyak kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sebentar lagi masuk ke bulan Ramadan. Beberapa hari lagi bulan Ramadan, bulan yang azim, bulan yang mulia akan mendatangi kita, akan mengetuk pintu-pintu rumah kita. Ramadan adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ibadah Ramadan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang sangat mudah untuk menuju ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban Ramadan, kewajiban puasa di bulan Ramadan adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kita harus bersukacita, kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bagaimanapun di bulan Ramadan ini, segala amal ibadah dilipat gandakan. Adanya suatu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan semua kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini yang patut kita syukuri. Puasa juga merupakan perisai, asyamu junnah, kata baginda Rasulullah SAW. Perisai kita di dunia ini dan juga perisai kita nanti di akhirat kelak, perisai dari neraka, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan menuju Ramadan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menerima, mendatangi, memasuki bulan yang sangat mulia ini? Banyak persiapan yang bisa kita lakukan. Di sini khatib akan meringkasnya menjadi 2. Karena bagaimanapun kita harus punya persiapan. Jangan Ramadan nanti ini berlalu, kita juga berlalu tanpa ada bekas sedikit pun. Kita mungkin di sini yang umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dan sebagainya, sudah berapa kali Ramadan kita melaksanakan
Sudah berapa kali Ramadan kita lalui? Sudah berapa kali puasa Ramadan, tarawih Ramadan kita lalui? Jangan sampai Ramadan pergi tidak ada sedikit pun bekas dari ketakwaan dan kesolehan kita. Apalagi jangan sampai Ramadan berlalu, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, summa salaha fala yughfaru lahu." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Celakalah seorang hamba, celakalah seorang lelaki, seorang muslim yang mana dia beribadah di bulan Ramadan, yang mana Ramadan datang kepada dirinya, tetapi setelah Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali kemudahan di dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Persiapan yang harus kita lakukan, yang pertama adalah mari kita berlatih. Mari kita optimalkan, mari kita upayakan supaya kita tidak kaget nanti seandainya datang Ramadan. Pemanasan. Karena bagaimanapun, kalau kita lalui Ramadan ini tanpa pemanasan, kita akan kaget. Biasa di awal Ramadan, kita akan capek, kita akan letih. Karena tanpa adanya pemanasan. Karena bagaimanapun, puasa di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan bukan cuma 1 hari, 2 hari, tetapi 29 hari, 30 hari. Dan itu dibutuhkan daya tahan tubuh, pemanasan yang benar-benar yang bisa kita andalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jangan sampai saat ini terkadang kita lihat di akhir-akhir bulan Sya'ban ini malah perbuatan-perbuatan yang sangat kita sesalkan, yang menjerumus kepada perbuatan yang makruh, yang tidak baik dipandang oleh agama. Misalnya seperti apa? Seakan-akan mereka melampiaskan apa yang mereka inginkan. Mumpung belum datang bulan Ramadan, kita harus puas-puaskan makan, kita harus puas-puaskan jalan-jalan, kita harus puas-puaskan dengan cara apa? Dengan kita undang-undang yang namanya membuat konser-konser musik. Terkadang ada yang kita lihat kejadian di Depok ini, sebelum masuk bulan Ramadan, mereka berbuat sesuatu yang sangat-sangat disayangkan. Ini sangat-sangat murka sekali. Karena bagaimanapun menuju Ramadan ini kita harus buat pemanasan. Rasulullah SAW sebelum masuk bulan Ramadan dia berbanyak apa? Dia berbanyak puasa. Kita juga demikian. Mari kita berbanyak puasa. Mari kita berbanyak apa? Tilawatul Quran sebelum menuju Ramadan. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan 1 hari, 2 hari kita sudah KO. Kita sudah tidak kuat lagi. Sholat tarawih paling 1 malam, 2 malam. Setelah itu keadaan masjid-masjid kita kosong. Shopnya makin maju ke depan, dalam arti kata tidak sebanding dengan tarawih di awal ataupun yang 2 hari. Hari kedua, hari ketiga, paling banyak mungkin seminggu. Setelah itu
kita lihat bagaimana keadaan sholat-sholat tarawih qiyamul lail di tempat-tempat kita. Karena apa? Mungkin kita kurang pemanasan. Kita kaget dengan datangnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Persiapan yang kedua adalah mari kita buat target di bulan Ramadan kali ini. Kita camkan bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita camkan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang akan kita laksanakan. Puasa yang terbaik, tilawah Quran yang terbaik, infak insya Allah kita akan buat yang terbaik di Ramadan kali ini. Supaya jangan sampai berlalu, Ramadan berlalu, kita pun juga tidak ada sedikit membekas di dalam hati kita, membekas dalam ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang bisa kita lakukan. Misalnya Ramadan kali ini kita buat target. Kita harus khatam Al-Quran. Satu Al-Quran selama Ramadan ini. Ini merupakan target yang bagus. Supaya ada kesannya. Satu Quran, satu Ramadan. Bisa kita bagi. 30 juz, berarti satu hari satu juz. Satu hari itu bisa kita bagi juga. Berapa halaman, berapa lembar kita baca setiap, misalnya sebelum sahur, sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh, pada waktu sholat duha, pada waktu sebelum zuhur, setelah zuhur dan sebagainya. Itu kalau kita bagi, insya Allah kita bisa mendapatkan khatam kita satu bulan Ramadan ini. Begitu juga seandainya infak dan sedekah kita targetkan, kita harus bisa melawan nafsu kita, melawan syahwat kita, menyingkirkan kesenangan-kesenangan dunia kita buat Ramadan kali ini yang akan datang, yang akan kita buat yang terbaik buat kehidupan kita. Kita infak misalnya, contohnya kita camkan, kita targetkan satu hari kita harus menginfakkan uang kita. Misalnya berapa? 50.000, oke 50.000. Tidak sanggup 20.000, 20.000 kita infakkan. Misalnya ke masjid ataupun kemana aja. Dalam arti kata 20.000 itu harus keluar dari saku kita, dari kantong kita, supaya kita bisa berinfak setiap hari Ramadan. Ini harus kita kuatkan supaya kita mendapatkan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik, Ramadan yang berkualitas. Kita sanggup 50.000, 50.000. Kita sanggup 100.000, 100.000. Tiap hari kita berjamaah Masjid Sulaiman ini infakkan 100.000 di jalan Allah. Tidak sempat kita ke masjid ini, di mana kita ketemu dengan pengemis, ketemu dengan tukang ojek, ketemu dengan tukang becak. Kita infakkan 100.000 ataupun 50.000 sesanggup kita. Tetapi ini rutin setiap hari. Ini kita punya harus target. Begitu juga sholat berjamaah. Yang mungkin saat ini kita sholat berjamaahnya hanya di dalam sholat Jumat. Kita masih ogah sholat berjamaah di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, di 5 waktu tersebut. Mulai Ramadan ini kita camkan dalam diri kita, kita lawan keinginan kita, kita lawan nafsu kita. Kita camkan Ramadan kali ini saya harus setiap sholat berjamaah ke masjid. Dan begini semuanya. Puasa juga demikian. Puasa yang terbaik tidak akan kita bergunjing. Dengan puasa kali ini kita tidak akan melihat hal-hal yang makruh, hal-hal yang porno. Ini kalau bisa kita camkan, kita kuatkan ya azimah kita,
kemauan kita supaya kita mendapatkan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Sangat rugi Ramadan berlalu, ketakwaan kita tidak bertambah. Sangat rugi Ramadan berlalu, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan beberapa hari ini, sekitar 10 hari lagi, kita akan menghadapi Ramadan, kita akan bertarawih, kita akan sahur. Yang pertama adalah mari kita sambut dengan gembira. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar. Karena bagaimanapun di bulan Ramadan ini adalah semuanya terbuka. Ibadah dengan mudah. Ibadah dengan mudah. Ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ogah-ogahan? Tapi bagaimanapun kita sebagai manusia yang mempunyai pikiran, yang mempunyai nalar, mari kita buat Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita lakukan yang terbaik. Dengan cara apa?